jangan macam-macam dengan Aceh, jangan anak tirikan Sumatera, jangan anak tirikan orang-orang Aceh, jangan anak tirikan bangsa Aceh. Mereka bangsa-bangsa pejuang, perempuannya bangsa-bangsa pejuang ya. Jangan sampai mereka berhasil dianak tirikan, akhirnya nanti terjadi lagi peperangan. Itu yang kita tidak mau. Makanya pemerintah harus segera cepat bertindak untuk menetapkan status sebagai bencana nasional. Benar atau tidak? Kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera tetapkan sebagai bencana nasional. Betul? Jangan gengsi jadi orang, jadi presiden jangan gengsi. Mentang-mentang Indonesia udah di kancah internasional, udah ketemu Putin, ketemu ini, bencananya nggak mau jadi bencana nasional. Memang benar skalanya skala nasional, tapi kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan semakin banyak yang masuk, relawan makin banyak yang masuk. Nanti itu kayu-kayu gelondongan akan diperiksa dari mana datangnya. Nggak mungkin turun dari langit itu kayu, saudara-saudara. Ada nomornya. Emang turun dari langit malaikat tulis itu kayu? Hah? Siapa yang bikin rusak? Siapa yang bikin banjir bandang? Kita manusia yang bikin rusak. Kita yang rusak alam, kita yang rusak hutan, kita yang rusak laut. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Maju ya maju, Terus maju, habisi pengkhianat bangsa. kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai Pembela Rasulullah, juanglah tanpa lelah. walau harus Merangkak dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah. takkan mundur Walau satu langkah. Wahai para pemuda, kan Panji Al-Mustafa, gerakan jiwa untuk agama, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, dia sampai berdarah, agama dan negara tercinta yang murah harganya. Maju, maju, ayo maju, terus maju. habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, Rela binasa demi agama. Prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur, walau satu langkah, takkan mundur walau satu satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan Panji Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah, maju menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah akan jadi saksi di jalan menjadi Allah. mati syahid Adalah hari raya, mati syahid adalah hari raya. takbir, Hadirin, takbir. ahlan wa sahlan. Hadirin, sebelum kita qiyam, alhamdulillah guru kita menyempatkan hadir. Beliau sedang sakit tapi menyempatkan hadir. Kita doain mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan. Orang-orang yang nggak suka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Habibana Bahar Al-Waqt fa'alaihi falyatafaddal. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanu, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar
وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Ghasim bin Ja'far As-Segaf beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang saya cinta, yang saya muliakan, Adinda Al-Habib Alwi Al-Attas beserta seluruh para guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sahibul bait Al-Ustadz Heri, mudah-mudahan Haji Heri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah permudah, dan semua yang hadir Allah permudah urusan dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Allah bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari maksiat-maksiat hati. Saudara-saudara, engkau datang kepada saya, Habib, saya minta air, namun wadahnya kotor. Apakah saya akan memberikan air tersebut? Enggak, saya pasti enggak bakal beri. Pasti saya bilang, bersihkan dulu wadahnya, baru saya berikan itu air. Nah, saudara-saudara, tempatnya ilmu itu bukan di lidah, tempatnya ilmu itu di hati. Maka ilmu tidak akan masuk kecuali dalam hati yang bersih. Maka dengan duduknya kita di sini pulang, insya Allah hati kita menjadi hati yang bersih. Saudara-saudara, mohon maaf saya datang telat. Tadi saya ceramah dulu di di Kiai Munawir asli. Saya sebenarnya nggak boleh ngomong. Saya kena musibah, ada benturan, tulang rahang sebelah kiri ini patah ini. Jadi sebenarnya nggak boleh ngomong, nggak boleh apa, tapi nggak apa-apa, nggak ada cerita, nggak boleh ngomong apa. Buat Rasulullah nggak ada cerita itu. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, itu bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab, bulan istighfar, yang dimana kita membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah, Allah berfirman, wahai Musa, hukuman mereka adalah hukuman mati. Nabi Musa sampaikan kepada mereka, apa kata mereka? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, hukumannya hukuman mati. Ya, hukumannya hukuman mati. Berbuat salah, berbuat dosa. Kita enggak. Engkau berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri engkau pakaian. Pagi, siang, sore, malam kita berbuat dosa, tapi tetap Allah tutup aib-aib kita. Saudara-saudara, ada satu ulama, ada satu ahli hikmah, ada seorang ulama ahli tasawuf, beliau berkata, andaikan dosa itu punya wangi, punya harum, andaikan dosa itu punya bau busuk, punya bau, maka tidak ada satupun manusia yang ingin duduk denganku. Andaikan dosa punya bau. Kalau kata Bahar bin Ali bin Smith, andaikan setiap berbuat dosa ada titik hitam di muka, kalian tidak akan menemukan titik putih di wajahnya saya. Makanya umat terdahulu sampai 70.000 ada awan hitam. Kalau belum 70.000, maka belum 70.000 yang mati. Jadi yang mati harus 70.000. Kalau belum 70.000, belum Allah ampuni. 70.000 yang mati. Bayangkan, kita cukup beristighfar. Makanya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, saudara-saudara, gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min
fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minha udwun tada'asa sa'iril jasad bisahri wal humma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan mukmin dalam saling menyayangi, dalam saling mengasihi, dalam saling tolong menolong, perumpamaan mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Itulah perumpamaan mukmin. Maka mukmin sejati, mukmin yang imannya sempurna, mukmin yang imannya tinggi, mukmin yang memiliki kedudukan di sisi Allah, ketika dia melihat, ketika dia tahu ada saudara-saudaranya yang kesusahan, saudara-saudaranya yang memiliki penderitaan, yang kena bala, yang saudara-saudaranya yang kena bencana, yang kena musibah, maka dia akan merasakan rasa sakit penderitaan mereka, akan merasakan apa yang dirasakan mereka. Nah, saudara-saudara kita yang berada di Aceh, saudara-saudara kita berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, mereka, penderitaan mereka itu adalah penderitaan kita. Air mata mereka itu adalah air mata kita. Air mata mereka, air mata kita. Mereka yang kehilangan rumah, mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka orang tua yang kehilangan anaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tuanya menjadi yatim sama seperti anak-anak kita kehilangan kita sebagai orang tua. Mereka suami-suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Mereka istri-istri yang janda-janda yang kehilangan suaminya sama seperti istri-istri kita kehilangan kita. Oleh karenanya kita harus merasakan penderitaan mereka. Kita harus merasakan, kita membantu mereka sebisanya kita, saudara-saudara. Oleh karenanya kami juga, saya juga, kami juga, para pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera tetapkan sebagai bencana nasional. Betul? Betul? Jangan gengsi jadi orang, jadi presiden jangan gengsi. Mentang-mentang Indonesia udah di kancah internasional, udah ketemu Putin, ketemu ini, bencananya nggak mau jadi bencana nasional. Memang benar skalanya skala nasional, tapi kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan semakin banyak yang masuk, relawan makin banyak yang masuk. Nanti itu kayu-kayu gelondongan akan diperiksa dari mana datangnya. Nggak mungkin turun dari langit itu kayu, saudara-saudara. Ada nomornya. Emang turun dari langit malaikat tulis itu kayu? Hah? Siapa yang bikin rusak? Siapa yang bikin banjir bandang? Kita manusia yang bikin rusak. Kita yang rusak alam, kita yang rusak hutan, kita yang rusak laut. Kita semua, saudara-saudara. Oleh karena saya sampaikan, tetapkan sebagai bencana nasional. Awas, jangan macam-macam. Jangan macam-macam dengan Aceh. Jangan anak tirikan Sumatera. Jangan anak tirikan orang-orang Aceh. Jangan anak tirikan bangsa Aceh. Mereka bangsa-bangsa pejuang. Perempuannya bangsa-bangsa pejuang. Ya, jangan sampai mereka berhasil dianak tirikan, akhirnya nanti terjadi lagi peperangan. Itu yang kita tidak mau. Makanya pemerintah harus segera cepat bertindak untuk menetapkan status sebagai bencana nasional. Benar apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya harus. Ini perjuangan kita sebagai para pemuda-pemudi Islam. Kita nggak bisa ke sana, maka kita wajib, ya, wajib kita tuntut, wajib kita tuntut, wajib kita tekan pemerintah segera tetapkan bencana nasional. Kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia bersumpah demi Allah, kami para pemuda-pemudi Islam akan berada di barisan paling depan membela saudara-saudara kami. Kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah berhenti sampai mati. Kami tidak akan mundur berjuang untuk bangsa walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segera pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional. Amin. Amin, amin ya Rabbal. Jadi penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Tidak boleh kita merasa biasa-biasa saja dengan kesusahan
ya, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Yang terakhir saudara-saudara, lihat begitu banyak kembang-kembang api, banyak enggak? Memang benar yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qala Rasul la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhirab la taba'tumuhum. Qala ya Rasulullah yahud wan nasara. Qala afaman. Kata Rasul, nanti di akhir zaman umatku akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal mereka ikuti, selangkah demi selangkah mereka ikuti. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, mereka akan masuk dalam lubang dob. Maka Rasul berkata, qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ini tahun baru, bukan tahun baru kita. Tapi saya tanya, yang paling banyak merayakan siapa? Putra putri jawab, putra putri, anak-anak, orang. Hari Valentine yang paling banyak merayakan putra putri, orang. Rasulullah, sadaqar Rasul, sungguh benar apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan ikuti budaya-budaya barat, jangan ikuti pola pikir barat, selalu terus istiqomah di majelis-majelis seperti ini, di majelis Nurul Mustafa, cahaya Al-Mustafa, sehingga cahaya itu bisa masuk ke dalam sanubari kalian, cahaya itu bisa masuk ke dalam hati kalian, sehingga kalian menjadi hamba-hamba yang soleh, yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang wara', yang khauf, yang khasyah, yang zuhud, yang ahli ibadah, ahli qanaah, sehingga kalian menjadi hamba-hamba yang rumah tangganya menjadi rumah tangga Nabi Muhammad, kampungnya kampung Nabi Muhammad. Kalian bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, kalian bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'ni bi barakatihim واهدنا الحسن بحرمتهم وعمدا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أول عفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kepada Al Habib Bahar. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang muliakan Allah, yang saya cintai, yang saya muliakan, imam besar kita, guru saya yang saya cintai, yang saya muliakan, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang serta membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita, guru saya, yang dimana pada malam hari ini saya paksakan wajib untuk hadir. Saya bilang tadi ke Kiai Munawir Asri, Kiai kalau saya enggak hadir kualat nanti saya Kiai. Jadi Habib juga bisa kualat sama Kiai, jangan sembarangan. Jadi saya bilang Kiai kalau saya enggak hadir kualat nanti saya Kiai. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan jasmani rohani beliau sehingga bisa membimbing kita semua menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sedikit saja karena saya nggak boleh banyak ngomong. Saya habis ada musibah, rahang saya sebelah kiri ini patah, rahang kiri patah, jadi sebenarnya nggak boleh ngomong. Tapi untuk dakwah, untuk kewajiban, tidak ada kata sakit untuk dakwah dan untuk kewajiban. Sedikit saja, saudara-saudara. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a sairil jasad bisahari wal humma." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya perumpamaan seorang mukmin dalam saling tolong menolong, dalam saling mengasihi, dalam saling menyayangi itu bagaikan jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan sakit. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,
mereka sedang dilanda musibah, dilanda bencana. Mereka sedang, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Air mata mereka adalah air mata kita. Darah mereka adalah darah kita. Kita wajib merasakan penderitaan mereka. Mereka di Aceh, di Sumatera, anak-anak yang kehilangan bapaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka ayah-ayah yang kehilangan anak ayah-ayah, suami-suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Istri kita istri-istri yang kehilangan suami yang menjadi janda-janda sama seperti istri-istri kita menjadi janda. Air mata mereka air mata kita. Mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, air mata mereka air mata kita, darah mereka darah kita, maka wajib bagi kita untuk membantu semampu kita, sebisa kita. Dan saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kepada seluruh menteri-menterinya, saya sampaikan segera tetapkan bencana Aceh, bencana banjir bandang di Aceh dan di Sumatera, segera tetapkan bencana nasional. Agar apa? Agar bantuan-bantuan dari luar masuk. Ini saya lihat pemerintah kita ini kayak kayak gengsi, saudara-saudara. Gengsi, mau terima bantuan dari luar, gengsi. Kayak gengsi, mentang-mentang Prabowo udah pergi ke sana, ke Rusia, ke sana. Jadi gengsi, saudara-saudara. Hei, jangan gengsi untuk terima bantuan dari luar. Pentingkan nyawa, lebih pentingkan nyawa, nyawa rakyat. Prabowo kalau pidato, saya siap mati untuk rakyat, tapi berapa banyak rakyat yang engkau biarkan mati kelaparan di Aceh dan di Sumatera? Segera tetapkan bencana nasional agar semakin banyak bantuan-bantuan yang datang, relawan-relawan yang datang. Jangan engkau pura-pura, jangan kayak gengsi, sok-sokan gengsi, jangan. Segera tetapkan bencana nasional. Kau pikir enak? Saudara-saudara, saya lihat video-video di sana. Mereka tidur di atas lumpur. Anak-anak kecilnya mereka nggak minta baju, ya mereka minta Quran. Orang tuanya yang mereka minta Quran. Hum qaumun asanallahu bil Quran. Mereka bangsa Aceh, bangsa Sumatera, mereka adalah bangsa yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Ini jadi contoh buat kita. Kita harusnya malu. Kita di sini ada lampu, ada ini, tapi nggak mau baca Quran. Pagi, siang, sore, malam sibuk dengan HP. Saya tanya, jawab yang keras. Anak-anak kalian, pagi, siang, sore, malam, apa yang mereka pegang? Jawab yang keras. Kalian sendiri bangun tidur pegang apa? Bangun tidur pegang apa? Lihat tahun baru ini. Lihat tahun baru ini. Rasulullah sudah bilang, la tattabi'unna sanana au sunan ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri drab la taba'tumuhum. Kila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Rasulullah, nanti akhir zaman umatku akan mengikuti budaya-budaya golongan-golongan kelompok sebelum mereka. Sejengkal lebih sejengkal mereka ikuti, sejengkal lebih sejengkal, selangkah lebih selangkah. Sekalipun golongan sebelum mereka masuk dalam lubang dob. Dob itu binatang sejenis kadal yang ada di gurun. Kalau biawak haram, kalau dob halal. Ya. Kalau biawak warraul itu haram, kalau dob halal. Kenapa? Kata para ulama, karena dob kalau bikin lubang itu suka liku-liku. Makanya Rasulullah memakai istilah dob. Jadi golongan sebelum mereka bermaksiat, berbuat dosa, maka umat akhir zaman akan ikuti, kata Rasulullah SAW. Nah, seperti ini tahun baru, ini bukan milik kita. Terus apalagi itu Valentine, itu bukan milik kita. Tapi di Indonesia saya tanya, yang paling banyak melaksanakan tahun baru, saya tanya, yang paling banyak orang apa? Orang apa? Yang paling banyak mengikuti budaya-budaya barat di Indonesia orang apa? Putra-putri apa? Yang paling banyak merayakan Valentine putra-putri apa? Putra-putri Islam. Maka terakhir
didik putra-putri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih agung, yang lebih sempurna selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, tadi melanjutkan yang disampaikan guru kita, bahwasanya beliau mengijazahkan istighfar, itu dibaca pagi 70, pagi 70, sore 70. Nah itu dibaca sampai selama bulan Rajab. Sebab kita umat Nabi Muhammad, umat yang Allah berikan keutamaan, yang keutamaan ini tidak Allah berikan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Bukan umat nabi dan rasul terdahulu tidak pernah mendapatkan keutamaan ini. Saudara-saudara, umat Nabi Musa, kalau mereka berbuat dosa, berbuat salah, hukumannya hukuman mati. Ya, hukuman mati. Ada awan hitam, di bawah awan hitam itu kalau belum 70.000 umat Nabi Musa yang mati, maka itu awan hitam belum hilang. Kalau ada berbuat dosa, kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi masih tetap Allah beri pakaian. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka jangan sia-siakan, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Orang yang tidak mau istighfar adalah orang-orang yang sombong, yang merasa tidak punya dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang tampak Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita keluar dari sini kecuali nak bertambah kebaikan. Jangan pulang dari majelis nggak bawa apa-apa. Jadi kamu pulang dari majelis harus bertambah. Kamu harus jadi lebih baik, lebih patuh, lebih taat, lebih takut kepada Allah. Bertambah kebaikan. Tuzidukum fit ta'ah, itu namanya al-barakah. Barokah bukan bertambah harta pangkat, enggak, barokah tuzidukum fit ta'ah. Pulang dari sini bertambah ketaatan. Pulang dari sini jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi Muhammad, kampungmu jadikan kampung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir kita doakan guru-guru kita, Kiai Haji Munawir Asli khususnya imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syekh, mudah-mudahan beliau panjang umur, Allah sehatkan selalu, dan sehingga beliau bisa selalu membimbing kita semua untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali sedikit saja kita qasidah. Prajurit pembela Rasulullah, semuanya bangkitlah. Lawan dia berdarah untuk agama dan tercipta kematian. Maju, maju, pengkhianat bangsa, janji demi Allah, pengkhianat bangsa, bantai agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu yang keras semuanya, takkan mundur walau satu langkah. Sekali lagi, takkan mundur walau satu langkah. Saudara-saudara, kami berjanji, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia bersumpah demi Allah bahwasanya kami akan berjuang untuk bangsa, agama, negara, membela para ulama, habaib, kiai. Kami tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe channel saya ya.